Muharram tanggal 11 ya, Safar tanggal 11, Rabiul Awal tanggal sampai apa ini? Setahunan dibaca setiap malam tanggal 11 yaitu niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal. Nah, faedahnya apa? Diluaskan rezekinya oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang halal dan diberi kaya dengan tidak disangka ya. Jadi sangka kaya di sini jangan dimaksud kaya harta kan? Termasuk kaya itu kaya hati gitu. Kaya hati itu kada bahajat lawan di makhluknya gitu. Ini bahajat lawan tuh kaya yang palingnya nyaman. Percuma sugih tapi hati apa? Mengerandau ke sana kemari itu kan. Hati apa? Lawan tuh Tuhan gitu kan. Dia bilang lebih baik tuh ini fakir apa? Tapi hati lawan Tuhan lebih baik sugih tapi hati lawan tuh Tuhan. Kata ulama itu apa? Al-ghaniyus syakur tu afdalu min fakiris sabur ya. Orang kaya tapi ketujuh bersyukur tuh lebih afdal daripada orang fakir tapi apa? Sobar. Bukan. Jadi apa? Lebih baik kaya bersyukur daripada fakir tapi sobar. Kan. Orang fakir tapi sabar sakit pada kalau masih itu lebih baik sugih tadi bersyukur sudah nyaman tenyamani pulang kalau tuh. Nah, jadi apa nih anak amalan kita membaca Sayyidah Khadijah tuh kan. Sampai guru kita Bari berkisah orang waktu binian Bari itu apa ini? Mbak Amal itu celengan apa nih? Celengan Khadijah. Celengan Khadijah tuh gini tuh kan. Maulah kotak kan. Di kotak kita dia apa? Ditabung duit gisan mahal Siti Khadijah. Faedahnya selama duit di celengan tadi ada di gisan mahal Siti Khadijah, rezeki itu apa? Berdatangan daripada yang tidak disangka-sangka asal berusaha misal berjualan lapayu benar gitu kan. Misalnya apa? Ya bekerja dimudahkan gitu kan. Misalnya dapat pangkat yang paling tinggi itu kan banyak kayak itu Bu Amalia ada celengan Sayyidah Khadijah diniatkan misalnya mencelengi duitnya kan nih enak aku tabung gesan mahal Siti Khadijah terus sampai apa nanti pas 11 Ramadan baru dibuka dia apa bikin acara itu diniatakan. Nah itu selama setahun tuh apa nih disugihakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu amaliah daripada bini-bini guru kita Bari kayak itu ya, orang-orang Bari ya. Apabila ia berniaga maka Allah beri untung yang banyak, namun berdagang banyak beruntung lagi halal ya. Banyak halal tapi untung banyak tapi halal kada banyak cuma apa mendusta itu kan berjualan ini barang bagus benar ini datang daripada luar negeri itu kan. Sekarang buju luar negeri juga ya. Apa sih? Cina. Mesra barang Cina tuh apa? Nah, itu mahalabio lah tuh. Nah, serta mudah segala urusan. Nah, apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia ataupun akhirat, pangkat dunia kayak RT, RWO, apa ini ya lurah ya kecamatan tuh kenapa? Atau pangkat akhirat ya kayak ulama itu kan apa? Maka Allah naikkan pangkatnya. Apabila ia seorang penuntut ilmu, maka Allah beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap mengaji itu kan. Ini mengharapkan ilmu laduni maka ada mengaji itu. Nah, dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung hutang, maka membaca manakib ini kemudian kalau ia kuasa menyembelih kambing ya. Dan di berapa aja sebutin cukup saya kalau sebutkan berapa kan. Haluskah ganalkah? Ya sudah halus kada apa tuh kan. Jangan betah pun asal menyembelih kambing napa dapat laki kambing binian ya sudah napa ngada tuh kan. Ya nak kayak Bani Israel napa? Laki kah bini laki ganal kah halus ganal aja. Larang kah murah larang akhirnya kada kono nukar banyak takon tuh kan. Intinya menyembelih kambing ya dan dibagi-bagi dagingnya dibagi-bagi dan disimpan di kulkas kalau tuh. Dan kita napa? Dimasak ya itu bisa juga dibagi-bagi itu kan. Kemudian yang dimasak lah kan yang dibagikan sepertiga nah disimpan 2/3 itu kan membagi namanya itu. Kemudian apa tuh pahalanya ia hadiahkan pada Sayyidah Khadijah. Apakah pahala ketika menyembelih ataukah pahala ketika mensedekah daging tadi. Ini saya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya. Nah tuan gurunya kasih kambingnya juga kepalanya kah tuh kan. Kita Bari sampai bosan makan kepala kambing zaman apa ini masih kita guru usuk tuh apa nih batu mengamalkan ini makib Sayyidah Khadijah tuh kan. Apa orang ngapain saban beramal mantari kambing tuh kan. Terus saban bulan tuh orang mantari kambing hidup dipotong langsung dimakan. Jadi malam tuh apa memakan tuh gak ada pakai siapa kampak tuh apa membuka apa daging kepala kambing tuh kan karas lo tuh. Jadi buka pakai ini berkasih Khadijah dapat kepala esoknya apa darah tinggi subuh tuh kalau kau bangun sama sekali. Nah,
itu Setiap bulan kayak itu dia hari ngamalkan. setiap bulan beli itu ya ini diganti pakai majelis. Jadi petu manakib Sayyidah Khadijah dibaca ini setahun sekali, atau andai kata ada hajat kemudian diganti apa nih ke majelis taklim burdah itu kan. Tapi yang bulan tuh setiap bulannya masih Majelis burdah. oh, Diganti ke majelis udah. manakib kan kawasannya sedikit kan kawa. Iya. Coba burdah kam sedikit orang sakit suara mengancang terus kalau tuh. Lamun membaca kayak guru sekumul ya nyaman aja tuh kan, akas tentung lah. Kalau baca kayak orang-orang seni kan apa pakai lagu-lagu tuh kan, itu lamun orang sedikit sakit tenggorokan tuh. Makanya menakibkan kawa dibaca sorangan berdua bertiga tuh kawa. Nah kalau sudah masyhur kena baca apa nih bur. Padahal mun nyama apa nih kalau menakibnya kan membaca apa ini, kalau Buddha kan membaca manakibnya Rasul, membacanya manakib Rasul ya manakib Khadijah tersebut, manakibnya apa ini beratan sahabat beratan tercakup tuh kan. Makanya manakibnya Nabi itu menakib daripada seluruh apa manakib tuh kan, terangkum seberatan gitu kan. Banyak di Buddha tuh kan menyebut sahabat baik-baik tuh kan, mengatakan sahabat bini Nabi juga disebut, cuma karena secara terperinci itu kan apa tersebut juga tuh kan. Itu amaliyah itu kan, kalau kamu menyembelih kambing, sudah kambing halus kan ada sembelih tuh kan, asal jangan waktu bayi kambing lah itu terlalu benar tuh. Nah, jadi di sembelihnya pas ketika aku meniat menyembelih kambing, pahalanya kuhadiahkan kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa sembelih kambingnya dia pulang tuh niatnya kan pahalanya kepada Sayyidah Khadijah. Apa balasnya? Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar hutangnya, dan disampaikan Allah segala hajatnya dunia akhirat. Mujarab kata beliau. Ya jaguruku balik kehilangan kendaraan. Ya, langsung sidin apa ini membaca manakib Sayyidah Khadijah, memotong ayam jagau sidin kesayangan ditatak sidin. Itu sayang banget tuh. Dan jatuh apa lantaran lebih roh hatta tungfiku mimatu hibun. Itu Quran tuh ya. Lantaran lebih roh hatta tungfiku mimatu hibun. Kata Allah Ta'ala tuh gini, kamu tuh tidak dapat mencapai kebaikan yang sempurna selama kamu nggak pernah apa memberikan apa yang kamu cintai. Tuh sahabat Nabi itu ketika dibacakan ayat ini apa, wah saling apa berhadiah-hadiah dengan sesuatu yang dicin. Nabi itu dapat selendang ya, saya kain tuh jahitan sutra dari raja-raja orang apa ini Arab tuh kan, baru disimpan Nabi, langsung diberikan Nabi kepada seorang Badui cuma wahai Nabi bagus betul itu apa ini selendangnya, langsung dikasihkan ke Nabi gitu kan. Itu ketika mendengar ayat itu tuh sahabat gitu juga, punya cincin bagus langsung kasihkan ke Nabi, punya baju bagus kasihkan ke sekena, punya perhiasan, punya kuda, punya kasihkan ke langsung gitu. Ketika lantan biro hatatum fikum mimatu hibun tuh kan, bahari aku juga mengamalkan tuh kan, ada baruku dikasih hadiah lawan ya kakak angkatku tuh cincin batu sapir tuh lamun dijual harga sekitar 3 jutaan tuh kan. Tuh hanya dijulung itu kan, pas malam-malam tuh guru tuh membaca ayat ini tuh kan, pas sing itu juga langsung apa cincin tuh ku julungakan ke guru tadi. Uniknya begini tuh kan, guruku tuh gini, aku pernah bermimpi dikasih cincin batu sapir warna biru ya sini. Ini sini begitu waktu sudah ku julungi cincin tuh kan. Cuman kada tahu kan gini kan, guru ayah Busairi apa ini lawan guru apa ini guruku Mahyun itu lawan guru Sukumpul kan bermimpi itu kan. Nah beliau tuh dikasih cincin apa yang batu sapir biru tuh apa ini lawan guru Sukumpul gitu kan. Cuman lamun ini kan kada tahu takwilnya kan apa, cari beliau ya takun apa ya takwilnya sidin ya kan guru Putu Pusari apa ini di negara sana itu kan ulunnya dikasih cincin guru Sukumpul, mau saya cincin bujuran ya sidin ya. Mau saya cincin buju wasilahnya aku apa dikasih Kak Tohir tuh kakak angkatku di Sekumpul tuh apa cincin batu sapir tadi, ambannya aja apa nih 800-an ribu tuh ambannya aja tuh nang apa ini perak apa itu perak bersih tuh, perak murni bukan perak apa ini polesan tuh kan. Sapirnya tuh pasir yang berurat, sapir nang warna biru tuh. Ini bikin sahabat tuh kita ngungkit masa lalu tuh kan, waktu larang-larangnya tuh kan. Itu dasar tembus harga tinggi tuh kan. Ya kakakku tuh kan apa ini banyaknya apa kemarin batu cincin jasnya bagus-bagus jasnya ya. Jasnya kan ada kan dijual nang kisan di tangan yang bagus-bagus jasnya. Terus sama nukar ikam nah kujulungi kan lagi kisan hadiah kisan ikam jasnya. Nah kakak angkat tuh curiga juga jasnya. Aku nih pernah menjulung cincin ke ikam, cuman cincinnya sampai ke orang lain, ada bermimpi kayak itu tuh kan. Akhirnya bujuran imbas setahun apa ini pas guruku membacakan ayat ini tuh kan, pas membacakan tafsir apa ini di Rawal Bayan terbaca ayat itu kan, mengisahkan sahabat kayak itu kan, haditsnya kritik menjulungkan barang yang paling aku sukai.
pokoknya ada yang larang selain itu lawan HP aja tuh kan. Izin lawan menkitabkan ya kan ya larang karena banyak tuh kan. Jadi hari itu apa yang ada barang yang paling larang bagi gue apa kecuali HP lawan apa cincin tuh kan. Mun HP aku jangan kada mungkin. Bisa kada ongkosan lagi kena tuh kan kada ada telepon orang tua tuh kan. Nah itu apa terpikir cincin tadi apa aku ikhlaskan kujuruan peguruan. Ibarat tuh peguruanku pulang beli kamu langsung dijurung ke peguruan guru jilah tadi. Alhamdulillah beliau ya. Aku nih bermimpi bahari isinya. Pernah dijulungin cincin mirip bener kayak gini. Pas betakan awan ayahku sehari musi aja jangan bujuran. Nah itu hasilnya luar biasa mimpinya orang-orang wali gitu kan. Nah, itu kan. Pas mengamalkan apa ini? Lantana lebih roh hatta tumfiku mimma tuhibun. Jadi guruku tadi apa? Punya ayam jago disukai langsung dipotong beliau. Nyatakan apa? Palanya geser Khadijah. Baca malamnya kita dipanggil apa secara apa ini? Mendesak tuh kan. Kita mana akhirnya malam ini sini aku dan kendaraan di sini. Pas ini apa ini? Bacakan malamnya. Esok pagi orang yang mengantarakan. Meminta maaf apa? Sudah meminjam kada bepadah jasinnya. Cuman jasin sudah benazar lamun akhirnya dibelikan aku kada mau sarik jasin. Wah abang sudah tuh kan. Meminjam apa ini? Kada bepadah kisahnya tuh kan. Tapi apa meminjam semalaman. Sekali diusut-usut ditakut-takutin lawas-lawasan aku malam bermimpi. Ya, didatangi lawan apa ini? Dalam mimpi itu entah orang sore kapal kita kurang tahu tuh kan disuruh mengembalikan kendaraan namun kada dikasih segaring apa ada bus ampi sembuhnya sih. Makanya pagi itu apa bulik mengembalikan kendaraan pagi-pagi itu imbas subuh tuh dibulikakan berdahulu orangnya kena datang pas tengah hari zuhur baru datang maaf aja sih dia. Aku sama apa tuh meminjam kendaraan ikan kada pada ujarnya mama meminjam padahal apa lama kali baca menakib jadi nang mengamalkan nang mujarab tuh mengamalkan apa ini menakibnya Sayyidah Khadijah tuh kan beliau tuh nang yang itu beliau tuh mengamalkan terus beliau tuh sampai nih lawas kada umroh tuh kan beliau tuh kan anak bener umroh tuh kan pas terbujur ada duit kisah nukar kambing sambil sidin baru duit kisah umroh kan berapa ini paling murah 23 kan paling murah tuh 23 tuh kan paling murah tuh kan itu dapat diskon dari travel tuh kan pada lawas dikiwas sama pun ini bus travel ini ada apa nih kuota kosong nih isiakan daripada kada apa nih tebuang sia-sia aja sidin aja bangkunya jadinya akhirnya apa ditelakan umroh. Nah beliau tuh makanya beliau sampai apa nih melazimi apa kaum Khadijah selaban tahun cuman yang bini beliau yang mengamalkan saban sebulan sekali ya kalau tuh setiap apa setelah 11 tanggal hijri jadinya apa tuh anak tahu kuncinya Mbak Amalia tuh kayaknya anak istiqomah lamun ketinggalan di kodok tuh kunci anak istiqomah aku bare tuh mengamalkan dalil tuh rancak mengkodok daripada nang pasnya tuh kan ya kadang uyuh kadang habis mengaji tuh kan kadang dipotong garing seminggu tuh kan apa kada tebak itu di kodok ya, itu anak istiqomah tuh caranya di kodok misalnya apa aku bawa tuh apa nih anak mengambil amaliyah apa istighfar sehari 100 kan kadang hari kan terbaca esok baca 200 itu caranya anak istiqomah aku mau sehari selawat harus 300 minimal besok kada tegawi ini besok di kodok 600 dibaca itu caranya istiqomah tuh harus itu bari kami diberitahu guru muas tuh kan dia guru muas aku dipadahi guru sukumul jasin as ya jika melamun anak istiqomah apa ini kamu ketinggalan di kodok jasin ya kamu harus ketinggalan di kodok jasin ini aku kalau di kodok sama sekali apa ini himmah tuh turun apa ini kekuatan kita atau apa ini kecintaan kita membaca apa ini istiqomah tuh bisa tuh gara-gara kadang mengkodok gitu kan cuman kawa-kawa di kodok aja tuh kan kayak berjamaah kawa di kodok nggak ada kawa tuh kan makanya kawa-kawa di kodok aja diambil tuh kan jadi apa ini tetap dia diamalkan bini beliau cuman diganti sebenarnya itu membaca huruf juga ada yang belum mengajaki lagi baca menakiban cuman kita gara-gara di pondok tuh kan gak ada kawa tuh kan nah kemudian daripada itu Al-Fakir ya makanya penyusun kitab ini guru apa ini Munawar himpunkan beberapa karamat Sayyidah Khadijah supaya senang dan suka bagi orang yang mendengar hikayat karamatnya ini ada beberapa karamatnya Sayyidah Khadijah karamatnya ketika sudah meninggal tuh kan dan pula supaya turun rahmat bagi orang yang membaca dan mendengarkannya karena disebutkan karamat atau kemuliaan orang-orang apa ini waliullah itu apa kita bertambah cinta. Adapun syarat kita ingin mendapatkan karamat kata guru Munawar karamat sahabat atau para aulia yaitu dua pertama
hati yakin bahwa orang itu adalah orang yang hampir dan mulia dan tinggi, nah derajatnya di sisi Allah Subhanahu, hampir itu dekat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tanpa syak, tiada ragu. Intinya kalau kamu tuh hendak mengambil apa barokahnya para wali atau karomatnya ketika sudah meninggal, yakin dulu beliau itu apa orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu-ragu. Urus apa ditanamkan dalam hati. Makanya orang tuh hendak mengambil karomat apa membaca tawasulan tunang. Ya wahibal ataya ighfir lana al-khata. Pakai syair dulu. Baru kena permintaannya terakhir. Kalau kita kan enggak gitu. Misalnya apa dapat langsung ya Umar Khadijah. Muji kagak minta iya gitu kan. Orang puji dulu baru dipin. Nah, muji tadi membangkitkan rasa cinta kepada para wali tadi. Kemudian kita yakin wali tadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Baru kita minta. Imbah hati itu ya yakin itu bisa terkabulkan kayak itu. Langsung tiba-tiba meminta aja Pak. Ini siapa datang dia minta tuh kan. Nah, kedua syarat kedua kalau kita hendak mengambil karamatnya bukan para wali, tidak mungkir ya, maksudnya pada tidak mengingkari i'tiqad kita pada kemuliaan dan kemuliaannya ya. Jikalau ada pekerjaan itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Nah, tugas kita kalau hendak mengambil karamatnya wali, kita kada boleh mengiktirad gawian si wali tadi. Wah, ngawalnya tuh padahal jorok-jorok kayak itu aja, itu kita kada apa tuh kalau mengambil apa karomahnya tuh. Intinya napa yang digawe orang alim itu apa ada ilmunya gitu kan, pasti ada Allah. Sedangkan kita mengiktirad dengan tanpa dasar ilmu, cuman ya menerapkan hati kayak itu tuh ngalih itu kan. Makanya apa ini man qalla ilmuhu kasura tiro, orang yang paling sedikit ilmunya banyak apa kritikannya. Caranya mengobatnya apa memandangkan diri itu jahil. Itu cara apa nih supaya jangan mengiktirad orang. Intinya namun hendak mendapat barokat atau karamatnya wali itu apa jangan mengiktirad digawi. Kadang gawian wali itu masing-masing gitu tuh ada di makom jazab. Makom jazab itu apa akalnya itu ditarik sehingga wali tadi kada ada pemikiran seperti manusia, itu fana ya. Yang dipikirkannya itu tuh Tuhan. Banyak ada yang betilanjang itu kan, ada yang apa makan di tempat sampah, ada yang apa ada yang kadang apa nih memukuli orang-orang yang lewat ya. Ada minta dulu itu kadang wali kayak itu. Cuman kada seberatan orang kayak itu bersifatnya wali gitu kan. Cuman ya sangka kita punya gawian yaitu husnuzon, bersangka baik lawan di orang lain tuh kan. Ininya pertama gini, wali itu dipilih dulu ya. Misalnya ada guru yang punya amaliyah, ciri-cirinya wali itu apa ya, orang itu apa dekat lawan Tuhan itu ciri-cirinya bisa potensi ada wali gitu kan. Intinya dekat lawan Tuhan itu apa ibadahnya ada gitu kan, amaliyahnya ada dan istiqomah itu kan. Perkataan yang bagus, gawiannya bagus itu tanda-tanda potensi jadi wali itu kan. Nah, kita yakin beliau wali itu yakini dulu tuh. Jangan itirat yang kedua tuh mau itu kita dapat apa karomahnya. Nah, maka guru Adi Bahari Jasidin ya, aku Bahari mengaji lawan guru Bakri Jasidin ya. Pas hati itirat ilmu tuh kada ngapain dah dapat. Tapi pas timbul aku taslim menyerahkan hati sepenuhnya percaya keguruan, itu hanya guru itu kepada rahasia-rahasia berataan. Jadi para wali itu apa memandangkan rahasia ketika kita sudah percaya. Tapi ketika hati kita masih syak ragu-ragu, wali itu nggak mau memberikan rahasianya. Itu kuncinya kayak gitu tuh. Makanya itu hati-hati mengkritik orang-orang soleh, apalagi ulama tuh kadang apa nih kada tahu bahwa dirinya tuh wali itu kan. Nah, dan jikalau dua syarat itu tidak ada pada tidak ada ya, maka tidak akan memperoleh karomat daripada sekalipun berkhidmah kepada 100 tahun ya. Sekalipun kita berkhadam kepada para wali tapi kita mengiktirad gawian wali, kada percaya lawan kemuliaannya, kita apa kada dapat karomahnya. Percaya kita yakin kan, apalagi bini nabi lah kita yakin kan, itu apa waliullah tuh kan. Syahdan ya apa setengah daripada karamat Sayyidah Khadijah tuh ya radhiyallahu anha, bahwa kebanyakan orang yang bermukim di Mekah hendak ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi mereka tidak punya harta benda, maka ziarahlah mereka ke makam Sayyidah Khadijah. Jadi hendak berziarah ke makam Nabi, kan makam Sayyidah Khadijah kan di Mekah. Orang berikan kada kayak wah ini hendak ke Madinah tuh pastilah lama perjalanan, tiba 3 hari 3
3 malam gitu kan. Jadi anda kesana namun karena bersama duitnya kan apa ya ragu-ragu ya tuh musiah tuh kan di tengah jalan tuh kan kelaparan mati di gurun pasir Indonesia pian masuk ke hutan banyaknya ditembak kalau tuh ada kancil tembak tuh kan asal kau buru tuh kan ada banyu ya taguk mau di gurun pasir apa ditembak. Makanya apa nih lamun hendak berziarah ke makam Nabi maka kada bisi apa nih harta benda yang kisan ke Madinah maka berziarah ke makam Khadijah. Dengan berkat Sayyidah Khadijah dapatlah mereka harta untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW dan hasillah maksud mereka itu pada kala bertemu Nabi ketemu dengan bini Nabi dulu tuh kan. Kemudian setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang yang bermukim di Mekah tidak mampu di bulan Ramadan bekerja. Jadi apa ada orang tinggal di kota Mekah kada sanggup begawi di pas bulan Ramadan. Kan sakit kalau tuh kita sini masih tropis. Ya ada hujan kadang tuh kan apalagi kita bulan ini kan tuh kebanyakan hujan daripada panasnya tuh kan. Iya. Di Mekah tuh masuk musim Ramadan tuh panas itu membakar. Panas itu mereka begawi buhuma di Arab tuh bah. Itu alamat apa? Ngalih puasa tuh kan. Banyak ngalih puasa tuh kan. Kemudian dan tidak ada di sisinya harta sedikit pun sudah ngalih puasa karena bisa harta gisan apa? Puasa buka bunyi putih yang kepanasan. Kan tersiksa itu kan. Nah, maka bersangatan olehnya lapar dan haus. Sudah apa ini lapar haus sehingga tidak dapat tidur. Nah, maka ziarahlah ia ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, kada kau makan, kada kau minum puasa pas Ramadan pulang. Nah, maka betul kada kau sanggup lagi menahan berziarah ke makam Sayyidah Khadijah dan tidurlah ia di makam itu. Guring di makam balik kada apa-apa. Ya tuh, kada takutan kayak di Indonesia kalau tuh. Banyak prank soalnya kalau tuh. Guring di kuburan di prank orang ketakutan juga itu tuh. Ini guring di makam balik takutan pocong. Tuh kada nyambung. Jangan guring di kuburan aja takutan hantu kalau tuh. Karena serban hantu di kubur tuh kan. Namun ziarah para di makam wali takutan hantu tuh kada nyambung lalu tuh. Makanya bari alhamdulillah kami tuh sempat apa 2 tahun pertama tuh menemui ya makam Sukumul tuh masih dibuka bebas 24 jam. Jadi kadang kami bawa kita tuh motor di Sukumul saya guring-guring di makam tuh kada apa-apa bahari. Semenjak ada nang apa menggorok regol gemboknya tadi digorok dibuka gerbang masuk tuh yang pagarnya yang sekitar makam tuh imbah itu makam sampai jam 11 malam ditutup kecuali malam Jumat karena jam 2 tuh apa buan Said Amin sama Said apa tuh HP itu berziarah jam 2 malam ke makam guru kan. Baru sempat kami tuh ada kata malam Jumat tuh kan Darussalam libur Jumat tuh kan Darussalam di imbah buan untuk membaca beburdah kita kasih kumpulan malam-malam tuh ya jam setengah 11 jam setengah 12 bawa kitab tuh mana kawan yang hafal Quran bawa Quran tuh kan ini belajar di sana tuh. Nah itu rasanya nyaman kayak itu rasa apa tuh mengaji kayak di rumah guru sekumpul nyaman bener hawanya tuh kan mengaji lakas paham tuh kan menghafal lakas hafal tuh kan barokahnya di tengah di dekat orang wali kalau tuh nah balik kayak itu amalnya kita tuh Pas di kuburannya situ kan? iya itu kan bertingkat kalau tuh Iya. nah itu kan ada di bawah itu kan itu gudungan di situ tuh bang jamin bawa kitab gudungan berdepan di situ kadang ada kata apa ini karena kepada koder berkerumun sama orang kada kenal atau orang banyak ya itu kelanggarnya gitu bener itu bahari Anu sepi ya. ya itu orang-orang yang cangkalnya aja itu makanya ada yang mengambil malam Kamis ada yang mengambil malam Jumat menurut kita pena apa ini hati pusang bawa ke ziarah tuh kan ya himung hati bulik tuh kan itu kita baik hiburan tuh ziarah dasar bujuran namun kita percaya lawan wali namun hati itu tuh pena pusang bawa ziarahku kubur tuh kan hotel lama bener ya ini hotel lama tuh Tenggarong kembang memang udah disiapkan di pinggiran anunya itu ya memang bukan di situ kayak orang berantang orang nyiapkan kotaknya aja ya orang datang kena apa menaruh kena hibak kena diambil kena bisa dibuang kena apa ini taruh lagi itu ya itu caranya itu penuh kan pagar-pagarnya itu sudah itu antara orang-orang aja itu orang ziarah-ziarah di mana-mana gitu semua mau di Kalampean di Datuk apa ini Abulung di Datuk Sanggul semuanya kayak itu di Banjar tuh Tiap hari dibersihkan itu. ya setiap hari Kalau enggak dibersihkan, wih. membersihkan baru Penuh. malam-malam sebelum subuh sekumpul tuh sebelum subuh bersihkan itu yang di dalam kuburan mau dilanggar tuh ya fleksibel waktunya kotor nanti etiket bersihkan itu kan jadi buan itu setiap sebulan sekali itu ada gotong royong anggota sekumpul tuh imbah behabsian malam sini tuh membersihkan langgar tuh sampai ke kubah-kubah tuh dilap pakai kain itu pernah bari 4 sekali bahari itu
kita tahu dengan dari Ka'bah itu kan kamanak bahadam kasakan guru sukum belsin ih kayak mana caranya sini dia tuh ada kena saban malam Senin di bulan akhir tuh orang bebersih buat kubah mulai pagar rumah guru sukumul sampai apa ini atas musola tuh naik kita ada menaik ke hendak empat karena kepadangan orangnya sini dia kasih diantarakan sidin kali empat tuh ono ada empat ke atas kayak karban di atas tuh kan jadi bersih di bawah tuh mempel apa tuh Berarti memang sudah ada sendiri orangnya ya. iya orang-orang dalam tuh kan orang-orang bukan sekumpul orang-orang Tuhanya empat juga tuh yang cangkalnya tuh orang sudah Tuhan menggitir tuh oh coba bersih WC itu nah terus setiap malam Senin akhir setiap bulan tuh Jadi kayak gotong royong gitu ya. jadi imbah memulihkan tuh kena betul ditunda tuh mbak orang bulik tuh sudah hanya kira jam 11 setengah terus setara tuh itu bebersih tuh karena kadang mungkin siang hari tuh kalau sudah bebersih gerbang depan tuh masa ditutup tuh regol depan tinggian tuh masuk tuh ditutup tuh regolnya tuh gerbangnya tuh jadi orang kada kau masuk lagi Oh jadi ziarahnya tutup. ya tutup dulu sementara tuh kan malam itu tuh kan dan yang ada di ziarah itu andai kata biar itu empat dibantu Jepang andai kata sudah terlanjur ziarah empat bantu sekalian pun itu karena karapet itu digulung beratan karapet itu malam-malam tuh sampai subuh begawian buan itu Tapi banyak orangnya yang ikut ya. banyak benar jadi apa ini gitu aja kan siang malam tuh regol tuh kan buka tuh kan kalau yang musim bebersih ditutup gerbang di depan tuh dasar nyaman sih apa tuh guring di kuburan orang wali tuh membaca kitab lakas paham tuh kan yang menghafal Quran lakas hafal tuh kan kawanku pada gini aku menghafal di asrama atau di sekolahan ya sini atau di ya seorangan lah di tempat-tempat sepi itu andai kata sehari itu ya paling maksimal tuh kawan 2 lembar di sini namun di makam guru sukumbul tuh sehari itu kawan 5 lembar hafal nah itu kan Itu anu kah? Tahfiz kah? ya tahfiz itu saking apa nyamannya di sisi orang wali itu kan muhanya aja dipandang nyaman apalagi apa ini di higanya tuh kan makanya Goreng situ temu mimpi iya banyak orang kayak itu langsung beli. asalnya mie basah aja lo tuh makanya amalnya guru Munawar balik kayak itu menggorengnya di apa kuburan Datuk Kaspul sebelum mengaji di kota Mekah nih guru Munawar di Tubar itu kan rumah guru Munawar kan sama makam Datuk Kaspul kan seberangan aja kalau tuh jadi saben hari itu apa menggoreng di situ saben malam tuh sampai orang apa ini paman sini Kasyap Batu Munawar tuh nang melajari langsung apa Datuk Kaspul makanya alimnya luar biasa beliau tuh paman sini mau mengatakan tuh guru siapa guru nah ada paman sini tapi ya gitu bang orang-orangnya aja yang dapat tuh kan jadi sekian banyak dulu keturunan Datuk Kaspul Anwar yang betul berdiam di situ kan yang apa yang menggurumi cuma guru Munawar aja tuh kan orang-orangnya aja wah itu muahbil kata bidah benar tuh guring di makam ya guring di rumah aja sih ya Kubah aja nggak boleh apalagi digoreng. jangan kan dikubah dikasih apa kijing aja kada boleh bongkar buan itu kan dihancur makanya apa orang nang lapar tadi apa nang sudah kada bisi engkos nah gurung di makam Sayyidah Khadijah dan tidurlah ia di makam itu tiba-tiba dalam tidurnya bermimpi ia dibangunkan oleh seorang laki-laki di waktu sahur dibangunkan nih kisah bermimpi ya dan tiba-tiba penutup kubah terbuka pas bermimpi waktu sahur tuh mereka dibangunkan orang laki-laki bangun ya kalau tuh tiba-tiba regol itu yang dikunci sama abdi dalam tuh apa terbuka sorangan bahari itu lamun kada bepada lawan yang menjaga makam tuh kada mau dibuka akan Berarti dari luar aja. iya dari luar aja ya kayak kita di kubur tuh kan nggak bisa masuk ke kuburnya nyium apa ini Nisannya. nyium nisannya atau nyium apa itu alkahnya tuh nggak bisa gitu kan ya paling kita di luar apa pagar gitu kan tiba-tiba regol itu terbuka wah ini bukan sihir kalau ini dasar karamat ya lo tuh penutup kubah terbuka dan di dalamnya terdapat makanan dan minuman bah di dalam kuburan ada makan minum siapa yang memasak kalau tuh kalau saya mikir akan mau aspek kalau tuh yang memuaskan sudah apa ini banyak memuaskan pulang tuh kan maka memakan ia akan makanan dan minuman itu hingga kenyang kemudian bangun saya bermimpi sekalinya lah ya bangun ia menuju Masjidil Haram untuk sembahyang subuh manakala keluar ia dari penutup pintu Masjidil Haram tiba-tiba bertemu ia seorang laki-laki dan memberi uang rial uang Arabnya rial itu kan kurang lebih 40 dan 40 apa ini bisa dirham atau dinarnya dan menyuruh orang tersebut untuk bersyukur kepada Allah pemimpi makan di kubah Sayyidah Khadijah
bangun apa masjid subuh keluar masjid dikasih duit orang 40 ya, entah 40 dirham atau 40 dinar tuh kan. Intinya ada kata 40 dirham kita itu 1 gram di perak tuh berapa, anggaplah paling murah 20.000 kalau tuh paling murah perak tuh berapa, perak tuh 1 gramnya 20.000 tuh kan. Walaupun yang harga tinggi kan 80-an tuh kan, 20 ribuan berarti kalau nya 1 dirham tuh berapa, sekitar 80 ribu. 8 kali 4 berapa? 32. Nah, berapa itu duit itu? 3.200.000 ya. Ayo bayangkan sehari 3.200.000 julungan cuma-cuma tuh. Itu apa? Berkah apa ini? Berziarah ke makam Khadijah tadi itu kan. Nah, setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah apa? Radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Mekah hendak mengawinkan anaknya nih. Asal ada dengar kalau nih. Jadi ada orang apa? Pemukim di Mekah hendak mengawinkan lawan anaknya. Nah, yang perempuan ya. Manakala hampir waktunya sampai, ia di dalam manakala hampir waktunya sampai ia di dalam nafkah, maka mengkosotlah ia ke makam Sayyidah Khadijah ya. Maksudnya hampir berjujuran, hampir berdatang apa berantaran apa ini berziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Kemudian belum sampai masa perkawinannya, melainkan mencapai ia akan permintaan dan hajatnya. Sebelum sepatu apa ini dipinta hajatnya apa sudah dijulungi berdahulu kan. Makanya apa ini kada kawan Sayyidah Khadijah lawan cucunya barang kalau tuh kada kawan Sayyidah Khadijah lawan cucu yaitu ziarah ke Kutela lama kan cucu beliau kalau tuh kan cucu jauh tuh kan baca manakib itu ke berziarah ya tanda kawin tuh kan. Tapi itu sudah ada berdahulu, insyaallah kabul tuh kan. Yang ini duitnya jauh loh tuh. Cuman kada setiap begitu melancarkan urusan. Itu kisah kawanku tuh kan. Apa? Itu ada orang pengaron tuh kan. Biniannya sudah ada kan. Kuitannya sudah saling setuju. Duitnya sudah ada ya. Seminggu lagi Anda kawin, biniannya apa? Diambil orang lain. Seminggu lagi Anda kawin tuh, diambil orang lah. Maka diulah videonya tuh pastinya beresep itu semua bertangisan buannya. Ada dari sempat viral waktu dia di Banjar tuh kita waktu kelas 2 kuliah baru tuh kawan sekelas tuh itu yang itu apa sebelum kita masuk sekolah. Broken heart. Patah hati ya. Nah, jadi pada setiap gitu melancarkan urusan kan. Setengah daripada karomat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang yang bermukim di Mekah ada hajat supaya dikabulkan ya, ada punya hajat minta kabulkan, maka bermalam ia di kubah Sayyidah Khadijah selama 40 hari. Manakala selesai 40 hari kabullah hajatnya. Bermalam 40 hari sanggupah itu. Ini itu apa? Kabul hajatnya itu kan. Ininya paling nyaman tadi sembelih kambing tadi tuh ngelakas tuh kan. Mujarab dia beliau. Mujarab tuh kan. Setengah dari yang lainnya kan ada tulisan mujarab sisanya ini kan. Yang di awal tadi nyembelih kambing apa? Ada tulisan mujarab ya. Nah, itu kalau dicoba yang mencari kambing yang ngalih lah tuh. Setengah daripada karamah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah mempunyai anak sakit keras. Nah, ini bagian yang bisa anak sakit nih kan. Apa? Tidak mampu untuk mengobati, bahkan dokter pun sudah angkat tangan berataan ya. Manakala dilihat anaknya bertambah sakit parah, maka ditinggalkan anaknya dan menuju ia akan ke makam Sayyidah Khadijah dan bersedekah ia sampai semampunya, bersedekah semampunya ya. Kemudian menuju kubah Sayyidah Khadijah serta bertawasul ia kepada Sayyidah Khadijah. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati anaknya sudah sadar dan berpeluh sehat, berkeringat sehat, anaknya sudah sampai rumah. Tulak ditinggal ke makam Sayyidah Khadijah, bersedekah di jalan semampunya, bertawasul di kubur habis-habisan, bulik anaknya sembuh. Anaknya ya yakin ya, ini yakin yang kita tawasul keluarin, yang kita percaya kemudian dan karomatnya. Setengah daripada karomat Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, seorang ahli Mekah yang kaya raya menjadi miskin ya, sampai untuk makan pun tidak mampu. Orang kaya gulung tikar jatuh miskin. Oke, apa ini sampai apa nggak mampu lagi untuk mencari makan, untuk makan pun kada mampu ya. Maka menujulah ia akan ke makam Sayyidah Khadijah dan membaca Fatihah. Nah, ini paling mudah, membaca Fatihah aja untuk apa dihadiahkan kepada Sayyidah
Al-Fatihah ila ruhi Sayyidah Khadijah tuh kan. Nah, maka ketika kembali ia datanglah jalan hasilah maksudnya dan mudah segala nembah beliau dari makom tadi langsung dinyamankan urusannya sampai sugih lah lagi. Intinya bagus diamalkan sebulan sekali ini kan. Sudah ada atau tinggal diamalkan masing-masing tuh kan. Kisah guru Anwar tuh kan dapat bini yang ketujuh membaca manakib Siti Khadijah saban bulan tuh bagus bini kayak itu tuh. Dan rata-rata amaliyah buan terusan tuh kayak itu. Bener berpilih tuh dari Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah atau Sayyidah Khadijah. Banyak Khadijah bang dibaca sebagian saban sebulan sekali. Yai Maimun Cuman jarang tuh kan. Pokoknya paling populer tuh Sayyidah Khadijah dengan Fatimah. Karena ya riwayatnya tuh lebih banyak. Kalau Aisyah kan karena kebanyakan riwayat jadi orang bingung bikin manakibnya tuh kan, karena kepanjangan. Yang paling simpel kan Sayyidah Fatimah dengan Sayyidah Khadijah. Nah kebanyakan nang paling banyak diamalkan binian darusan tuh membaca manakib ini dibaca serangan aja. Ya kan membaca salamnya di awal kayak tadi tuh, kayak aku baca tadi itu kan syair-syairan dulu imbas tuh baca di awal kena salamnya itu kayak baca bertarus kayak itu kan, sampai kena nih karomahnya kan harus dibaca karomahnya nih kan. Karena karomahnya gini, karomahnya ini sebuah uji coba orang-orang yang mengamalkan tawasulnya atau Fatihah kepada Khadijah atau menyembelih kambing itu hanyar mujar. Yang intinya kan sampai aku baca nanti intinya tadi tuh sampai Sayyidah Khadijah wafatu intinya itu dikasih tuh tuntung karena baca lagi. Makanya bonnya tuh nang dasar mengamalkan kayak itu lah binian tuh bagus Darussalam dan kemana gitu. Ada juga nang ngapain pengen sama wangal tuh kan, doain sepen malam baju jalanan tuh kan, tawaf di pasar Betuah tuh kan. Istirahat ke pasaran bukannya binian tuh anjing gitu. Sampai tetangga kadang kawan guru Asy'ari Allah yarham tuh dari hambur beliau tuh. Diburak di kapas atau dikejar beliau tuh bang, sembunyinya di al-karomah bukannya tuh. Bagus-bagus binian yang mengamalkan ini manakib Sayyidah Khadijah itu. Akhlaknya kah atau ilmunya kah, pasti orangnya solehah, orangnya alim gitu kan. Minimal akhlaknya bagus tuh kan, kalau dilihatin kali tahu tuh bang bapak gimana kanal aja kita tapi ini bersanad juga lah bu. Apa Bacanya harus bersanad. nggak perlu yang paling pernah tahu mensanadkan tuh pas ketika sampean pengen membacakan kepada orang lain. Maksudnya bukan orang lain, orang yang ajnabi, bukan mahram sampean itu kan. Kayak istri kan keluarga gitu kan, kayak bapak ibu kan keluar, itu nggak perlu sanad-sanadkan. Ketika sampean mau membawakan keluar, itu harus ada sanad. Minta orang lah, Ya, bacakan diminta dulu. orang membacakan, karena itu kan tanggung jawab lebih besar. Yang pertama kita kan dapat gaji gitu kan, ada amplopannya itu kan minimal sedikit kan ada gitu kan. Itu dipercaya sama amanah orang-orang kamu membacakan. Itu andai kata kita nggak ada isanat, nggak ada ijazah tuh bisa terbawa hawa nafsu. Akhirnya bukan niatnya baca Siti Khadijah, tapi niatnya cari amplop atau minimal cari burit kedudukan di hati makhluk gitu kan. Itu banyak kada besar andai kata anda diamalkan sorongan silakan kada besar berapa. Yang penting itu sanad ya bu. Itu sanad ya kalau paling pentingnya. Ijazah tuh ya nomor 2, yang penting sanad gitu kan. Itu andai kata dibaca sorongan kada bersanad kada ada masalah tuh kan. Berarti yang ijazah itu untuk meyakinkan aja. Ijazah itu mengizinkan aja. Padahal di dalam sanad itu sudah ada izin. Tapi setiap ijazah belum tentu ada sanad. Sanad itu gini Mas, menyebutkan urutan aku mengambil sampai kepada orang yang pencetus pertama kah, apakah kepada ulama atau kepada Rasulullah langsung tuh namanya sanad. Turunan gitu bah. Makanya kayak aku ngambil dengan guru, misalnya guru Mahyuni ngambil dengan guru Hudori. Berarti lebih penting sanad dari bang. Iya. Makanya kita tuh mau utamakan sanad daripada ijazah. Sebenarnya penting juga dua-duanya. Cuman gini Mas, setiap sanad pasti mengandung ijazah. Tapi setiap ijazah belum tentu mengandung sanad. Berarti penting mana itu? Penting sanad karena pasti dapat ijazah gitu kan. Ya sanad tuh gini amasan. Saya ngambil dengan guru saya, guru Mahyuni ngambil dengan guru Hudori ngambil dengan guru Sekum berantai, guru Sekumpul ngambil dengan guru Saman Mulia ngambil dengan siapa, atau karena guru Sekumpul ngambil dengan Sayyid Amin Al-Qutbi. Sayyid Amin Al-Qutbi ngambil kepada kita siapa ini, misalnya si Yasin Al-Padani. Anak buah nih kena kayak apa guru? Apanya? Kalau anak buah nih kena. Mohon anak buah tuh sudah apa ini? Mengambil sanadnya. Jiwar kita tuh nggak perlu sanad-sanatan, sudah dapat sanad
karena pada lingkupan Mengajinya keluarga ya. Cuman ya harus adalah ya berarti apa sebagai apa nih ya formalitas lah tuh anak apa abah ke anak itu kan. Makanya di dalam hadis itu ada itu namanya hadis apa namanya itu, hadis yang riwayat abah ke anak ke abah itu ada apa kata-katanya itu kadang lagi nah. Hadis apa Tapi ijazah itu belum mengizinkan kita untuk mengijazahkan ya. belum. Ini ada ijazah mengamalkan, ada ijazah mengijazahkan. Itu nang repotnya. Tapi diturunkan setiap lagi. orang yang dapat sanad itu sudah dapat ijazah mengijazahkan. Dengan syarat nang mengijazahkan ini sudah kada mampu lagi. Yang menjazahkan di atas Iya. kita. Ya. Misalnya kan saya ngambil dengan guru munawar. Ketika guru munawar sudah kadada, saya boleh mengijazahkan ke orang lah. Asal yang ahlinya sudah kadada. Kalau ahlinya masih ada, kita nggak boleh ngasih ijazah, harus ngambil ke orang yang itu menjaga kedudukan supaya apa nih musalsal itu tinggi derajatnya. Oh, yang menjazahkan itu namanya musalsal. Ya itu kadang itu musnid namanya. Terus Musnid itu yang mengijazahkan, musnad yang diijazahkan, ya isnad itu tentang sanatannya. Pokoknya orang barat itu ijazah itu apa? Malah nomor 2 masih surat. Di martabar tuh jarang orang apa nih menyebut kita bijazan kan jarang. Ya besanatan. Misalnya gini tasbih. Aku baru tasbih ini mengambil daripada guru Anu, cara makannya kayak gini yang dibaca sekian. Ini apa ini? Guruku mengambil guru si Anu guru sampai apa nih? Terus sampai pada sampai ke Rasulullah gitu kan. Kemana? Apa ini sampai ke Rasulullah gitu kan. Itu namanya apa nih sanad. Makanya kebanyakan orang tua apa ini mencari sanad daripada mencari ijazah. Itu makanya mencari ijazah itu kan. Jadi lamunnya hendak beramal sorangan yaitu anak kada bersenatan kada masalah tuh kan. Asal amaliyah lah, asal amali bukan keilmuan, namun ilmu kada boleh yang berdahulu betul kada beizin-izinan tuh kan. Asal amaliyah tuh kan. Tapi ketika kita diminta orang untuk orang umum, nah itu harus ada sanad. Harus ada sanadnya karena kita kan diambil manfaat sama orang banyak itu tanggung jawabnya lebih besar sehingga dikata kita kada bisa nanti takut apa kita mengatasnamakan hawa nafsu tuh kan. Makanya pesan guru kita berarti amun berpesanatan tuh jangan sombong lah jasidin ya pesan guru kita tuh. Ini bisa dikata anak mengamalkan menakib Sayyidah Khadijah ini masing-masing tuh kan tukar kitabnya tuh kan berisi berdahulu tuh kan berisi berdahulu supaya lancar membacanya itu kan. Misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali itu merajin tuh kan. Atau dibagi itu kan ya. Beratan menakib tuh kan udah sekumpul sesaman itu luar biasa barakatnya itu kan. Nah kira lamun sudah HP ini lancar membaca dapat sanad orang mengio tuh kan itu terserah ada anak dikabulkan kadanya. Kitabnya ya ini guru. Ya. Ini karangan guru Munawar tuh kan. Ada juga karangan guru syukur itu kan cuman itu ngalis mencari cetakannya itu. Ini tulisannya bahasa Arab. Melayu. Bahasa Melayu. Guru Munawar Kamu malah guru kubah. yang di samping Ya, Mantap. Datuk Kasful Anwar tuh. Tenang mulah kitab ini kan. Jadi menulis banyak sih mulah lah kayak ini tuh. kitabnya sudah banyak ya. Banyak beliau tuh kayak ini masih serok punya kitab diterjemahkan beliau tulis pakai bahasa Melayu. Baru kitabnya disebar luas. Ya, jadi anda kata beliau mensanadkan gini kan. Bukan sanad kitab ini, tapi sanad kitab yang bahas versi Arabnya. Itu beliau tuh. Banyak beliau kayak itu tuh. Ya sifat apa ini yang Zadul Muttaqin itu kan dia dari risalah apa ini? Risalah apa namanya itu? Risalatul Mukhtasarah kayak itu. Beliau terjemahan jadi Melayu jadi kitab Zadul Muttaqin. Sanadnya sanad apa nih? Risalatul Mukhtasarah tuh kan. Terus itu percetakan Ada ini sudah percetakan beliau ini khusus. Percetakan beliau tuh khusus. Sudah mulai sorangan tuh kan. Ini percetakan apa nih? Putra Sahara offset ya. Namun cetakan guru syukur itu juga khusus juga ada. Percetakan sekumpul tuh ada juga gitu kan. Masing-masing kan itu besi percetakan. Jadi lamun beli itu jangan dibeli di percetakan, beli langsung di apa nih? Di tempat sidin tuh kan. Makanya kan kadang di belakang ada sanatnya itu belakang ini. Ini kada ada di sini.
Kalau kitab Melayu itu ada harokatnya juga. Kalau yang bahasa kita ada, tapi kan bahasa Arabnya dikasih harokat. Yang bahasa Arabnya kita doa itu dikasih harokat. Dasarnya beliau itu kalau dibaca orang awam tuh kan, makanya yang Melayu tuh kada dibarisi itu kan. Mun bare kawanku gini berdatang ke rumah betul beristilah tuh kan, guru minta barisakan Melayu sini ya, nanti kamu disebut menakibnya. Ayo jaga kemudian berkah aja tuh kan orang Melayu. Jadi mau modal berdahulu tuh kan. Nyaman jago orang membaca menakib di orang. Pertama syaratnya harus ada ikamlah ya sedinja. Imba itu apa? Caranya harus sama seperti perguruan kita. Baca menakib itu jangan ditambah dikurangi. Baca yang ada tuntung makan sampai kiasannya habis sampai wafat. Imba itu yang berkiasan apa kata terserah ya sedin. Asal sudah tuntungan. Itu Jangan diputus ya. Harus nyambung terus. Soalnya lagi nih, sampean baca menurut hafsi. Pas habis baca wa munzu alikotnya putus. Pepandiran dulu lawas. Ya kan disambungkan kada badap gitu kan. Memasukkan kalam ajnabi yang bukan masuk di kita di menakib kepada di menakib tuh kan. Itu kan ada boleh kayak itu. Cuman itu guru kami pang nang itu ya dapat dari guru sekumpul tuh kan. Cuman tepang guru itu ada yang kayak itu kan kita nggak tahu ngambil di mana tuh kan. Ini jam itiraf tuh kan. Saya tahu di sini besi sanat lain tuh kan. Kada tahu tuh kan. Lamun di apa ini di kota-kota Hadramaut tuh Mas Jamil tuh lamunnya apa ini kayak menakibnya kada bentuk kayak ini bentuk syair. Ini dibaca tuh kan kayak sesama tuh kan ya syekhana ya sama tuh sampai dibaca sampai itu menakiban bunnya itu. Ya itu di kota-kota lain tuh makanya kayak orang Jawa kan puji-pujian kan apa? Menakiban siapa saya belum kada jalan kan yang dibaca syair semua. Berarti kalau itu yang apa? Saduna fidunya itu Bisa juga dibaca yang itu. Itu berarti manakib juga. Menakib juga sih. Saya juga menakib semua. Menua. Ini kata sampean baca tuh kan nggak paham. Jadi kalau baca dari awal Saduna fidunya selesai baru apa? Yang ceramah apa? Yang apa nih Melayunya nih. Isi kitabnya. Cerita gitu. Ceritanya nggak apa-apa gitu. Men kita bahar itu apa ini? Yang imbah apa ini? Putusan rawi itu kan gini kan Allahumma nasyur nafahati faturi tuwanika tuh baca syair dulu syair yang di belakang sih untungnya disambung pakai cerita kedua gitu atau dipakai di tengah cerita misalnya beliau adalah apa ini sangat mulia Allahumma nasyur nafahati tuwanika alaiha kan itu baca syair. Kalau tempat guru Nur dia beliau tuh baca pertama itu syairnya yaitu Saduna fidunya terus yang natawasal Bilhu babah sama apa yang atoya ya wahibul atoya tuh kan wahibul atoya itu ini beratan dibaca mendesain di situ dia nutup cuman di selang-selang tuh kan iya terus ndak baca yang Melayu kayak sampean gini terus langsung ke aja itu termasuk menakib juga cuman kan apa ini orang difaedahkan dikurang karena kadang tahu dipahaman tuh kan kita baca kan pertama baca tuh ini natawasal bil hubabah tuh kan sampai kena apa ini ya hanan yamanan kena pak patu apa ini kada langsung apa ini ya ber atau ya langsung sambung ke ini ke cerita ya hanan yamanan tuh juga menakib itu ada juga makanya ada kan bin nabil ummi wa khadijah kan ada itu kan termasuk apa ini menakib jadi situ ada itu dibaca sampai habis tuh kan cuman kalau bentuk syair kan orang kada paham tuh kan itu lain terjemah gitu ya untuk Arab Melayu gitu ya. Kalau syairnya kalau yang apa ini bahasa Melayu itu kalau dibaca sorangan tuh kan itu bukan terjemah itu tafsirannya apa sih bahasanya beliau apa menerjemah apa tuh menurut kayak apa ini apa ada manakibnya ini siapa Isra itu bahasa penerbit gitu lah udah terjemah bahasa Indonesia cuman menakib kayak itu ada apa ini berkatnya ada kurang Arab nanunya juga berkatnya kurang menakib udah siapa terjemah si Abdul Qadir kan iya sebelum jalannya ya kalau sudah menakib kayak itu berkahnya kurang kalau kayak ini kan ada salamnya ada salawatnya ada zikirnya ada syairnya kan ada gini kan di kisah habis itu kan ada anunya gitu kayak tafsirnya itu kan yang model kayak apa ini menerjemah kitab ya kalau tuh riwayatkan daripada kitab ini tuh kan terjemahin itu kan itu banyak orang jual kayak itu cuman yang berkah tuh yang kayak ini tuh kan yang berkah orang-orang banyak pakai itu tuh tapi dijadikan acara-acara tuh kan
Mun bahari zaman waktu zaman orang-orang bahari kisah guru itu apa nih? Mas sudah apa ini? Guru anu tuh Ini tuh diulah kisah apa? Manasid. Ya orang berzikiran, apa ini ada orang membaca apa ini? Syair ini. Bisa sahutan tuh, Bang. Jadi ini kawatun sampai 5 jam baca ini syairnya nih. Manasid tuh kalau aku ada tuh ijazah manasid kemarin tuh kan. Itu syairnya tuh paling ada sekitar 12 bait aja. Cuman gara-gara diulang-ulang suara dipanjang-panjangan jadilah itu berapa zikirnya itu hampir 1 jam tuh kan, minimal setengah jam tuh kan. Ini berapa bait ini orang dari itu menakipan tuh dibacanya itu. Jadi amun hendak mengamalkan di rumah kawajain masing-masing tuh kan. Atau kalau sudah bisi bini kan ya Mas Saroto kan berduaan tuh kan. Mas akan belum kan? belum bisa baca masih Mas Jamil aja kayaknya berdahulu ini. Mengalah bisa berdahulu tuh kan. Ya gitu. Punya karamah beliau nih kan. Makanya baru kita juga itu karamah itu dibacakan imbah di akhir tuh kan. Imbah yang apa ini yang kan yang kemudian pada tahun itu sudah pada tadi dibaca bang, cuma dia lanjut terbaca jadi sudah lanjutkan tuh kan. Aja basic kita menagih pada masalah di rumah tuh. Halaman Al Kubro ya kayak Hilyatul Aulia atau Kibul Kubro tuh. Kitabnya berapa? 7 jilid. Nah. Hari guru kita dibaca ke kalau Al-Ittiham dengan pada syara'i ya itu bisa juga ada membaca gitu kan. Ini pesanatan ini juga lah Bu. Apanya? Ini masakan kita pesanatan Bisa nama anak tuh kan. Andai kata kita carikan gurunya pesanatan tuh kan. Cuman kita sudah kemarin tapi secara umum tuh kan ijazah langsung orang banyak tuh kan. Cuma yang penting dapat sanatnya itu kan. Sanat kitabnya. Jadi kalau beli kitabnya itu belum sama sanatnya? Belum. Cuma sudah dapat izin membaca sorangan tuh kan. Ya kata bagus. Belum bukan kiai juga. Siapa tahu kan jadi apa nih? Guru menakib tuh kan. Nah menakib Isra kiau aja. Sekampung nih Isra berarti baca menakib kan atau? Nanti baca di Sari Mas. Atasnya siapa? Mas Isra. Adingnya no tuh. Mustafa siapa adingnya? Adingnya Mustafa siapa? Tadin. Muhtadin. Ada lagi yang ading sikung lagi yang lama-lama tuh nah. Ya itu burung tadi. Muhtadin. Kalau yang dilanggar bawah sini yang dekat potong rambut tuh siapa? Siapa itu namanya enggak tahu aku namanya. Alhamdulillah lah. Nah, iya. Dia muda-muda aja. Iya, Muda. baru masih muda. Baru aja nikah. Enggak tahu namanya, tapi tahu orang. Kalau burung Kemarin yang baca manakibnya sih itu. Adingnya Mustafa. Baca di mana? Waktu di Anggana itu. itu burung tadin itu Guru Muhtadin ya. yang belamak tuh badannya. Ya. Kalau yang dilanggar potong rambut ini kan masih kecil, kurus, semuda juga. Muda itu. Tapi sudah bisi bini. Iya. Ulun nih tuaan sudah. Kami itu ada tuh kalau waktu di kelas rata-rata juga yang lulus tuh kan yang sudah bisi bini itu ya sekitar ada berlima bersepuluh tuh kan di kelas tuh. Ini yang baru lulus tuh jaraknya 3 bulan tuh sudah tuh kemarin tuh. Tanya ibarat di satu undangan tuh. Aku nih anak bini cuma rasa kada nyaman lawan Mas Riyad nih nah. Kamu ada wani Sro. Rubini itu wani dulu bang. Kada nyaman kemudian. Telangkahnya ya. Tabarukan mobil batu menakib betul mobil besar menakib kita jalan ya wallahu a'lam bishawab bisiril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi alimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli amrin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimma waj'al min ilaika bi rahmatika ya asadil muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa sallallahu